2 Pak Ustadz. Nanti setelah ceramah dari Pak Ustadz atau kultum dari Pak Ustadz, ada sesi tanya jawab dari kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu ini, dan mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Mungkin tajil pengantar dari kami, lebih kurang mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Mohon perhatian ibu-ibu, jangan ngerumpi dulu Bu. Kalau mau ngerumpi di ruangan aja, jangan di masjid. Kalau mau ngerumpi langsung balik ke ruangan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah masjid yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah ruah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini sambil kita beristirahat, kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam sebuah majelis ilmu atau majelis zikir yang disebut oleh Rasulullah sebagai Raudhatul Jannah. Semoga pertemuan ini membawa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari mumpung kita berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan untuk peningkatan amal ibadah, peningkatan kualitas dalam kita berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan besar harapan agar supaya kita dikenal oleh Rasul. Karena tanda-tanda orang yang dikenal oleh Rasulullah yaitu orang-orang yang mau menyebut namanya. Kalau kita sekalipun selama hidup tidak pernah menyebut namanya, berarti kita tidak kenal. Dan Rasul berjanji kalau siapapun yang pernah mengenal dan menyebut namaku, insya Allah nanti di akhirat akan dipanggil, akan diambil oleh Rasulullah, diberi syafaat. Walaupun toh misalkan semoga jangan, walaupun toh dia itu ada di jurangnya neraka, tapi kalau pernah menyebut nama Rasulullah, insya Allah Nabi akan memberikan pertolongannya kepada umatnya yang masih pernah menyebut nama Rasulullah. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang kelak akan sama-sama berkumpul bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan barokah membaca sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya berbicara panjang lebar, saya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kurang pantas saya berada di sini ya, di antara bapak-bapak yang tentunya sudah banyak berpengalaman. Cuma saya karena ditugaskan ya apa jadilah, yang penting berdiri ya. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dengan segala kerendahan hati. Berkenaan dengan siang hari ini, saya diberi tema menyampaikan apa Pak? Tentang nuzulul Quran, secara umum tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu sayangnya kepada hamba-hambanya, terutama umat-umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkanlah petunjuk yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah, perintah-perintah Allah dan semua aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang fungsinya adalah menunjukkan manusia ke jalan yang lebih baik, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita banyak mengatakan banyak jalan menuju Roma, kan? Tapi jalan yang itu yang sesuai dengan aturan Allah, kehendak Allah, sehingga kita nanti akan sampai kepada tujuan. Apa tujuan hidup kita? Setelah hidup kita tentu akan mati. Setelah mati kita mau apa lagi? Dikubur. Setelah dikubur kita masih di alam akhirat dulu. Setelah di surga, tujuan kita mau kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ada tabligh musibah itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi, bahwa kami itu adalah milik Allah. Inna, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, hanya kepada Allah akan kembali. Nah, jadi tujuan hidup kita satu, besok ingin kembali lagi kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling beruntung ketika kembalinya dia kepada Allah. Jangan sampai kembalinya kita nanti kemana? Neraka. Itu artinya kita termasuk golongan orang yang celaka. Maka beruntung sekali kita diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran sebagai hudan linnas. Quran sebagai petunjuk untuk manusia menjalani hidup dan kehidupan ini agar supaya tetap berada pada jalan yang benar. Hidup jadi orang yang baik, di masyarakat baik, di tengah keluarga baik, di tengah lingkungan kerja baik, insya Allah akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tertera dalam banyak ayat. Yang sering terkenal ya surat Al-Baqarah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas,
Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar. Maka kalau di daerah kita sering mengadakan peringatan nuzulul Quran pada malam 17. Padahal dalam keterangan lain dalam sebuah hadis kalau Quran diturunkan pada tanggal 27. Ada yang 24. Tetapi itu semua karena sesuai penelitian Lailatul Qadar biasanya turun pada malam-malam ganjil. Salah satunya adalah malam 17. Tapi pada intinya Al-Quran diturunkan secara global. Di Quran itu diturunkan 2 kali, Pak. Sekali diturunkan dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunia, ke langit dunia, langit terendah sini. Ya. Langit itu kan aja 7 lapis langit. Nah, yang paling rendah ini langit dunia. Jadi dari Lauhil Mahfud diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar secara global 30 juz. Nah, ini namanya, maka kita sebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. 30 juz itu nanti setelah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril, sang pembawa wahyu, diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kadang satu tema, satu ayat dan lain sebagainya, sampai kita kira-kira 23 tahun kurang sedikit, tepatnya 22 tahun 2 bulan ya, 23 hari. Terlepas dari itu, Al-Quran banyak sekali memiliki keutamaan. Yang jelas sekali bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dipelajari. Quran itu mudah, Pak. Buktinya anak-anak kecil itu bisa banyak yang hafal Quran. Buktinya orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab bisa membaca Quran. Buktinya banyak orang Indonesia yang juara internasional MTQ, padahal bukan orang Arab, padahal Quran itu turun dalam bahasa Arab. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dibaca dan dipelajari. Karena mudah, Allah saja menjelaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran sebagai peringatan bagi yang mau mengambil sebuah peringatan, pelajaran. Makanya kita sebagai orang Islam, masa sampai umur berapa tahun belum lancar baca Quran, kan aneh. Ayo, siapa yang kira-kira sudah 17 hari ini sudah khatam Quran? Ada, Pak? Sudah. Iya. Usahakanlah dalam bulan Ramadan ya jangan sampai tidak membaca Quran sama sekali. Entah bacanya sambil tertatih-tatih atau bacanya sambil belajar di hadapan guru, tidak jadi soal. Jadi membaca Quran, belajar Quran tidak sulit, tapi gampang. Dijamin oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran mudah dipelajari. Quran tidak akan bisa dimanipulasi, keutamanya lagi tidak bisa dijadikan berita hoax. Karena apa? Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disimpan di dadanya orang-orang yang hafal Quran. Maka orang yang hafal Quran, yang mempelajari, merenungi, kemudian mengamalkan Al-Quran, termasuk salah satu hamba Allah yang dirindukan oleh surga.
Bukan kita yang rindu sama surga, surganya yang rindu sama kita. Nah, itulah ahlil Quran, termasuk ahlullah fid dunya hamalatul Quran. Kekasih-kekasih Allah di dunia ini para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Maka marilah kita walaupun sudah tua, walaupun sudah berumur, tidak ada batasan untuk tetap belajar mengaji Al-Quran. Anak-anak kita, cucu-cucu kita juga jangan lupa diajarkan cara membaca Al-Quran sampai betul-betul bisa. Kadang-kadang sekarang kan kalau sudah tamat Iqra, masuk sekolah SMP, udah tidak mau lagi ngaji. Bahaya nih, padahal ngaji Quran itu tidak akan mengurangi menyebabkan terhalangnya pelajaran-pelajaran yang lain, Pak. Saya buktikan dulu waktu saya masih sekolah SMA, waktu zaman masih Eptanas dulu, saya masih Eptanas, Pak, ya. Tahun 95 saya tamat SMA. Jadi katanya waktunya itu kan harusnya untuk belajar full. Saya tidak. Jadi selain belajar juga tetap ngaji Quran ke masjid, tidak mengurangi aktivitas mengaji. Dan ternyata tidak mengurangi konsentrasi di dalam belajar. Tetap belajarnya juga alhamdulillah dapat nilai baik. Artinya jangan dijadikan alasan gara-gara ngaji nilai ujian anak saya turun. Ada sebagian anak ngaji saya yang orang tuanya bilang begitu, Pak, di rumah. Ini ngajinya libur dulu ya, nanti ulangannya jadi tidak dapat nilai baik. Waduh, ini saya sudah. Sebenarnya pola pikir yang semacam itu harusnya dirubah. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan mengaji Al-Quran, alam pikiran kita akan lebih cerdas. Itu pasti. Karena Quran itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang baca Quran tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, sudah termasuk mendapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat yang dianggap ibadah hanya dengan membacanya saja. Tidak perlu tahu, maksudnya bukan tidak perlu tahu, walaupun belum tahu isi kandungannya, asal kita belajar membacanya, satu huruf diberi pahala satu kebaikan. Setiap satu huruf kebaikan. A, ba, ta, sudah 3. Misalnya abata, ba'ata, ba'aba, aba'a, tata'a, ata'a. Pakai lagu boleh. Datar, naik, turun. Itu belajar Iqra namanya. Itu sudah dapat pahala. Setiap satu huruf satu kebaikan. Wa fi kulli hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan satu lipatannya 10. Itu konsepnya Allah begitu kalau memberi pahala. Kalau kita tidak, hitung-hitungan matematika kita tidak. Kita beri 1 hilang 1. Ya, kalau Allah tidak, memberi 1 malah tambah 10 lipat. Itulah. Maka kalau kita bersedekah, konsepnya jangan konsep beri 1 sedekah 1 hilang 1. Konsepnya memberi sedekah 1000 dapat kita 700.000. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kan? Setiap satu tangkai itu ada mi'atu habbah, 100 biji. Nah, kalau 7 tangkai berapa? 700 biji. Itu konsep kita bersedekah. Sama dengan konsep beramal, Allah memberi pahala 10 lipat setiap satu. Maka jangan merasa rugi, jangan merasa terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Mungkin ini sudah uraian saya.
saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, boleh sekitar Al-Quran, boleh sekitar ibadah, atau unek-unek. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya buat PR. Nah, silakan bapak-bapak. Monggo kalau ada yang misalnya tentang sholat, tentang wudhu. Saya bebas, silakan. Ayo silakan. Atau karena mungkin materinya sudah habis sama pembicara yang lewat. Kalau lagi dengan drama ngantuk. Iya, makanya dibuat tanya jawab saja biar apa, rileks. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya, nggak sekarang seputaran yang lain, apa-apa saya di luar tema hari ini, Bapak. Kalau tidak ada yang bertanya langsung doa nih. Ya. Ya, memang ini suasana agak redup-redup. Kemungkinan mudah-mudahan mungkin Lailatul Qadar. Amin. Maka semangat saja ya. Biasanya kalau Lailatul Qadar itu ciri-cirinya itu matahari tidak panas, ya kan? Alhamdulillah dari pagi tadi walaupun ada cahaya matahari tapi tidak terlalu terik ya. Kemudian juga tidak ada suara-suara bising yang binatang-binatang yang menggonggong-gonggong, jarang ada. Itu salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Karena kita sebagai umat yang paling beruntung diberi satu malam namanya malam Lailatul Qadar, yang nama umat Nabi Musa saja kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad karena begitu besarnya fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Umat Nabi Musa umurnya ratusan tahun, Pak. Ibadah 1000 tahun umat Nabi Musa sama dengan ibadah umat Nabi Muhammad satu malam Lailatul Qadar. Makanya mereka pingin hidup lagi jadi umatnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini yang sudah jadi umatnya Nabi Muhammad malah nggak bersyukur. Kadang-kadang malam-malam Ramadan dilewatkan begitu saja. Ngobrol-ngobrol, gaple, kadang-kadang ada yang gaple, ada Pak gaple, ngesong. Katanya nanggil nunggu sahur. Kalau yang baik nunggu sahur iktikaf. Nah, sekarang mulai apalagi nanti 10 hari terakhir iktikaf banyak-banyak di masjid. Merenung, mungkin banyak dosa kita, umur kita sudah semakin tua kan. Apa yang kira-kira mau kita bawa ke akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Ada dikit. Oh, silakan, monggo. Nah, ayo Pak Kiai. Ayo, enggak apa-apa tanya. Asal jangan nanya perdukunan, saya tidak ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz sudah sedikit menyinggung tentang Lailatul Qadar. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan tuh, apa ciri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu saja Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ada yang memulai pertanyaan ya. Semoga berikutnya ada lagi. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dalam sebuah keterangan hadis dikatakan dia terkadang entah kenapa pada malam itu ketika dia sedang merenung atau berzikir, hatinya kadang-kadang terenyuh, air matanya mengalir dengan sendirinya. Biasanya begitu, entah tanpa sebab tanpa apa.
Ya karena apa? Lailatul Qadar itu kan rahmat Allah diturunkan. Rahmat itu artinya kasih sayang. Coba kalau kita ibaratkan kita dikasih sayangi oleh seorang ibu, dipeluk oleh ibu. Coba kita kadang-kadang gimana? Merebus milih sendiri kan Pak ya? Ya seperti itu, Allah menurunkan kasih sayang, tiba-tiba enggak kenapa hatinya pingin nangis, matanya pingin. Yang jelas hati kita merasa nyaman, tenang, merasa berbahagia, itu insya Allah ciri-ciri orang yang menemui Lailatul Qadar. Cuma itu tadi, Lailatul Qadar memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala disembunyikan waktunya. Entah tanggal 1 Ramadan atau sampai tanggal 30, itulah diantara itu. Makanya hikmahnya agar kita betul-betul selama bulan Ramadan ini sungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu, tidak terlewatkan sama sekali. Mungkin itu sebagian ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Biasanya dia hatinya akan nyaman, tenang, bahagia, terenyuh, pokoknya pingin nangis sendiri. Bukan nangis sendiri dalam tanda kutip yang tidak beres ya. Nangis karena berbahagia. Insya Allah begitu. Cukup. Ada lagi? Jadi gini, silakan. Kayak saya ini kan umur udah 49 tahun, nyamber-nyamber 50 nih Pak Ustaz. Iya Pak. Dan saya udah juga ibaratnya udah berkelana itu di daerah mana-mana, daerah Jawa, Lalang Buana ya. Lalang Buana. Selama ini kan banyak, bukan mungkin, banyak hak-hak orang yang saya ambil. Contoh, waktu kita dulu masih nakal itu kan kadang-kadang makan makanan yang ringan aja, makan bawang 5 ngakuin 1 maksudnya. Salah satu contoh tuh. Nah, ya kan kita mau ibaratnya kita mau bayar ke yang bersangkutan, kemungkinan nggak bisa lagi, Pak, kan jauh nih. Nah, yang itu salah satunya, Pak. Nah, kira-kira habis itu kalau kita dulu misalnya punya utang sama kawan kita yang di daerah Jakarta, daerah mana gitu, kira-kira kalau kita ibaratnya nggak mungkin ketemu atau lupa kepada orangnya, cara pelunasannya itu gimana, Pak Ustaz? Dan ibaratnya kita mau ampun kepada Allah yang pernah hak orang itu yang kita ambil itu, Pak Ustaz. Katanya kan kalau kita ambil hak orang kita harus minta maaf ke yang bersangkutan, Pak Ustaz. Nah, ini kemungkinan kita mau ketemu lagi kan kemungkinan kecil bisa ketemu. Kira-kira kiatnya apa, doa apa atau perbuatan apa atau sumbangan gimana yang kita lakukan biar kita bisa menutupi dosa-dosa kita itu. Makasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaannya cukup berat ya. Ini masalahnya main hati nih. Ya. Memang dalam konsep bertaubat ya, atau syarat-syarat taubat itu kan, kalau taubat kepada Allah gampang, tinggalkan larangan, lakukan ketaatan ya, ibadah, kemudian banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Paling gampang tobat dosa sama Allah. Yang agak sulit dosa sama manusia ini, apalagi ngambil hak orang lain. Itu tambah satu syarat lagi, harus radul madzalim, mengembalikan apa yang dia zalimi, apa yang dia ambil haknya. Nah, sementara kadang-kadang proses kejadian di lapangan agak rumit. Ya, sama seperti pengalaman saya dulu kan, saya di pesantren kan jaga warung, Pak. Ya kan? Jaga warung, jadi kalau ada santri yang ngambil 5 bilangnya 2, banyak kan. Pas nakal-nakalnya mungkin. Jadi kadang-kadang setelah tamat berpuluh-puluh tahun datang lagi, "Kang, saya ini dulu bayar uang hutang saya dulu." Sudah berapa puluh tahun loh. Tapi kan itu masih ada tempat bayar hutang, masih ingat dia catatannya, masih mending, masih bisa dikembalikan. Nah, kalau yang mau mengembalikan tapi orang yang mau dikembalikan tidak ada lagi,
Kalau masih ada ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau sudah tidak ada lagi, satu, kirim doa. Kirimi doa kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Maka dalam istighfar itu, astaghfirullahaladzim li walakum li walisairil mu'minin wal mu'minat. Ada wali man hakun alaina, dan bagi orang yang punya hak terhadap diri saya. Makanya kita mintakan ampunan kepada orang yang dulu saya zalimi. Itu salah satu penebus kesalahan dulu kita itu. Doakan kepada orang yang pernah saya zalimi. Man hakun alaina, orang yang pernah punya hak kepada saya. Karena man itu berarti orang tidak tahu namanya siapa. Setiap malam sebelum tidur usahakan memintakan ampun kepada orang-orang yang pernah saya dulu zalimi, pernah saya dulu ambil haknya. Itu cara kedua. Yang ketiga, karena yang mau dikembalikan haknya sudah tidak tahu di mana jeluntrungnya, kita ambil uang itu berikan kepada baitul mal atau sodakohkan. Yang penting jangan dimakan oleh kita. Itu. Yang kita makan cukup yang hasil keringat kita saja. Yang itu yang memang kira-kira dulu kita ngambil hak orang sekitar berapa, kita sodakohkan pada tempat, atau kalau di sini ya boleh ke tempat apa itu pengumpulan dana amal, Basnas dan lain sebagainya. Yang penting, atau langsung secara pribadi kepada anak panti asuhan dan lain sebagainya. Ya. Yang penting itu untuk kemaslahatan umat dan agama, atau fi sabilil khair namanya, ya, dalam jalan kebaikan. Tapi bukan berarti kita terus istilah apa yang kita miliki kita serahkan semua, tidak. Kita tetap punya bagian, tapi sebagian dari bagian kita diinfakkan untuk jalan kebaikan. Itu mungkin salah satu cara solusi untuk menebus kesalahan-kesalahan kita di masa lampau yang sudah tidak tahu siapa yang harus kita bayar. Mungkin itu saja, Pak. Kalau yang pribadi, yang pribadi ya. Kantor nih, kadang-kadang kita ada juga yang bukan hak kita ambil kantor, nah mana Ustaz? Kadang-kadang kan ada juga yang bukan hak kita ambil tuh. Apalagi dari lapangan dulu Pak, kan. Kadang-kadang main-main di lapangan penumpukan, di. Berarti ini atas nama kantor atau institusi ya? Ya, berarti dari kantornya itu harus juga sama seperti pribadi tadi, kantornya yang atas nama kantor mengeluarkan. Maka setiap perkantoran itu kan harusnya ada bagian khusus bidang amal. Setiap apa ya? Kalau di sini apa nih? Nah, seperti itulah, agar supaya untuk membersihkan harta-harta yang model-model begitu. Nah, harta-harta yang model-model ya tidak semuanya kan haram kan, tidak semua kan. Ya, pasti untuk misahkannya itu yang haram-haram itu disedekahkan, dipisahkan, agar usaha kita ya meminimalisir harta yang kita makan betul-betul yang halal. Ya, namanya dalam kehidupan itu pasti itu pasti ada campur, kadang-kadang begini ya. Itu sudah rahasia umum kan ya. Tapi kita berusaha meminimalisir agar supaya betul-betul harta kita itu yang baik-baik yang kita konsumsi ya. Itu saja. Ayo, masih ada yang nanya? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Sudah. Ya.
Semoga pertemuan ini memberi berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan diawali dengan baca umbul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqaddu bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وختمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.